Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 12 semester 6, hari ini kita akan membahas sejarah Islam di Indonesia. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita di semester genap ini, kelas 12 maksud saya, yaitu materinya sejarah Islam di Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa secara umum Islam masuk Indonesia itu ada beberapa pendapat. Artinya bahwa Islam masuk di Indonesia itu melalui beberapa jalur masuk ke Indonesia maksud saya. Biasanya di dalam sejarah itu bahwa jalur masuk Islam ke Indonesia itu lewat utara, artinya di Aceh ya, Aceh, kemudian yang terkenal sehingga Aceh itu terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Namun demikian perlu saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya di sini muncul basis penyebaran Islam, yaitu yang pertama lewat Pariaman di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua lewat Gresik dan Tuban, Jawa Timur. Artinya Jawa Timur merupakan pintu masuk yang juga awal, artinya Islam di Indonesia, Jawa Timur juga menjadi pintu masuk penyebaran agama Islam yang masih awal. Kemudian yang ketiga yaitu lewat Jawa Tengah, di mana Demak adalah merupakan pusat penyiaran agama Islam. Kemudian yang keempat di Banten, Jawa Barat. Kemudian lewat Sumatera, di sini Palembang. Sumatera Selatan adalah merupakan jalur masuknya Islam ke Indonesia yang nomor 5 di sini. Kemudian nomor 6 di luar Jawa, di Kalimantan Selatan, yaitu di Banjar. Kemudian di luar Jawa lagi, yaitu di Makassar atau Sulawesi Selatan. Jalur masuk Islam juga menyebar, artinya tidak hanya didominasi di Jawa dan Sumatera. Kemudian di sisi lagi di Maluku lewat Ternate, Tidore, Bacan, kemudian Jailolo. Kemudian yang terakhir yaitu di Irian Jaya di Sorong. Ternyata jalur-jalur pusat penyebaran Islam ini sudah menyebar seluruh wilayah Indonesia. Artinya apa? Pengembangan Islam di Indonesia itu menyebar di seluruh Indonesia. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ya, ini kemudian bukti-bukti maksudnya Islam di Indonesia. Kemudian di sini juga bukti-bukti maksudnya Indonesia. Yang pertama berita yang dari Eropa, yaitu dengan bukti laporan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 yang mengatakan penduduk Islam sudah beragama Islam dan sudah ada di kerajaan Pasai. Yang kedua, laporan di Lopez tahun 1509. Pasai merupakan pusat penyebaran budaya dan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah ada informasi bahwa seorang raja atau Raja Prameswara Malaka telah memeluk agama Islam. Kemudian yang nomor 2 berita dari India, yaitu dengan bukti pedagang dari Gujarat pada abad ke-7, Muhammad Ghor menyatakan para pedagang mempunyai peranan penting di dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, informasi atau berita yang bersumber dari Cina.
yaitu kaitannya dengan sebentar. Ya, kita lanjut. Berikut yang informasi yang berasal dari dalam negeri. Misalnya buktinya adalah bahwa Indonesia sudah banyak penduduknya yang memeluk agama Islam dengan adanya tahun 1028 Masehi, yaitu ada bukti makam Fatimah binti Maimun yang ada di Leran Gresik itu pada tahun 1028 sudah menggunakan huruf Arab. Artinya makam ini adalah makam daripada orang yang sudah memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, makam Sunan Malikul Saleh. Makam ini ditemukan di Sumatera Utara pada tahun 1297 Masehi. Kemudian yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, tertera tahun 1419 Masehi. Makam ini ditetapkan dari Gujarat yang berisi tulisan Arab. Artinya bahwa bukti-bukti itu adalah menunjukkan bahwa Islam sudah menyebar di Indonesia itu sejak tahun-tahun itu, seperti yang saya sampaikan. Kemudian kalau kita memperhatikan bukti pendukung yang membuktikan bahwa penyebaran agama Islam itu sudah begitu luasnya, terutama di Jawa, adalah dengan adanya para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Yang pertama wali-wali yang ada di Jawa itu, yaitu wali songo yang tergabung dalam wali songo itu adalah yang pertama Syekh Maulana Ibrahim, ya, yang ada di Gresik, ya. Ya, ini tahunnya tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim yang mengembangkan agama Islam di Jawa. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat. Sunan Ampel mengembangkan agama Islam terutama di Jawa, di Surabaya maksud saya. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443, menyebarkan agama berpusat di Ampel, di Surabaya. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia mengembangkan agama Islam di daerah Tuban. Artinya pusat dakwahnya itu fokus di kota Tuban. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu Sunan Derajat, yang nama kecilnya adalah Raden Qasim atau Sarifuddin, nama aslinya, putra daripada Sunan Ampel, yang wilayah dakwahnya adalah berada di daerah Lamongan, Paciran Lamongan begitu. Kemudian yang kelima yaitu Sunan Giri, nama aslinya adalah Raden Paku atau putra dari Raden Maulana Ishak. Sunan Giri disebutkan bahwa Sunan Giri dan Sunan Bonang kemudian bersama pergi belajar ke tanah Arab, setelah itu kembali ke Jawa, kemudian mengembangkan agama Islam di wilayah Gresik, Sunan Giri itu. Kemudian yang berikutnya Sunan Kalijaga.
lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said, yaitu putra daripada Adipati Tuban. Kemudian yang berikutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Dia menyebarkan agama Islam itu di wilayah Kudus, dengan berbagai tantangan yang dihadapi pada saat itu, tapi tetap mereka mengembangkan agama Islam. Kemudian banyak orang-orang yang di wilayah Kudus itu masuk Islam, artinya memeluk agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Sunan Muria, yang nama aslinya adalah Raden Umar Said maksud saya. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Dia memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, yang lahir di Mekah pada tahun 1448. Dia mengembangkan ajaran Islam itu di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kemudian media dakwah yang dipakai oleh para wali songo itu adalah mengadopsi dari berbagai kebudayaan yang ada di Jawa, karena di Jawa itu sebelumnya sudah banyak yang memeluk agama di luar Islam. Kemudian para wali songo mengambil suatu kebijakan yang menghargai daripada budaya-budaya. Kemudian wali songo cara dakwahnya yaitu dengan menciptakan lagu-lagu atau gending-gending, kemudian juga permainan, kemudian didukung dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah yang mereka diami. Kemudian juga berkaitan dengan tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh dalam ilmu pengetahuan. Misalnya di sini juga muncul Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari, kemudian Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Nuruddin Araniri. Kemudian lebih lanjut bahwa pengembangan agama Islam itu juga didukung oleh peran organisasi Islam yang pada saat itu muncul berbagai organisasi yang kemudian juga ikut mengembangkan agama Islam di Indonesia. Misalnya pada tahun 1926 yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi yang namanya NU, dan sangat mendukung sekali kaitannya dengan pengembangan agama Islam terutama di Jawa. Kemudian yang kedua juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada tahun dia lahir dan wafat pada tahun 1923, yang menyebaran agama di daerah Jawa Tengah yang oleh para sejarawan, artinya tokoh berdirinya Muhammadiyah adalah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau tokoh NU-nya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian juga organisasi yang lain di luar dua itu, yaitu Matla'ul Anwar, yang fungsinya sebetulnya sama, yaitu pengembangan penyiaran agama Islam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Secara singkat bisa kita simpulkan bahwa pengembangan agama Islam yang tercatat dalam sejarah Islam di Indonesia, sejarah Islam di Indonesia itu adalah diawali dari
para Gujarat atau pedagang yang masuk ke Indonesia, yang masuk dari utara, dari wilayah Aceh, kemudian sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan, kemudian sampai ke Makassar. Yang semuanya itu adalah merupakan perjalanan sejarah tokoh Islam yang dari luar, misalnya dari Arab, dari lain-lain, kemudian dari India dan seterusnya, yang membawa Islam sehingga Islam berkembang di Indonesia itu begitu pesat, baik itu di Jawa, kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian di Makassar, bahkan sampai di Irian Jaya, seperti yang saya sampaikan di muka. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, ada tugas untuk sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama tugasnya adalah ceritakan tokoh Islam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apa saja yang bisa dijadikan suri tauladan dari tokoh tersebut. Bisa kiai, bisa ustadz, bisa guru, dan lain-lain. Yang kedua, tugasnya adalah menurut kalian bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada tokoh sejarah Islam? Apa yang terjadi? Ya, tugas kamu adalah menjelaskan nomor 2 ini. Demikian materi pendidikan agama Islam berkaitan dengan sejarah Islam di Indonesia. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sejarah Islam di Indonesia. Untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.